Ini beberapa alasan kenapa saya lebih senang bekerja di agensi daripada bekerja di perusahaan corporate ya teman-teman. Nah, apa sih perbedaan yang mendasar? Jadi, saya Joshua Hovian, senior konsultan di Digital Partner Indonesia. Perbedaan yang mencolok ketika saya bekerja di corporate, jadi saya sebelumnya udah pernah bekerja di corporate, di bidang properti, perbankan, tapi kalau misalnya di agensi, ada perbedaan yang mencolok banget kalau menurut saya pribadi ya teman-teman. Kalau misalnya di agensi, itu memang ada plus minusnya ya teman-teman, tapi saya ngerasa lebih nyaman di agensi. Kenapa? Kalau misalnya saya di corporate, itu biasanya saya melakukan hal yang sifatnya sebagai rutinitas. Jadi halnya itu terus yang dikerjakan ya teman-teman. Sedangkan kalau di agensi, saya tuh selalu menemukan, ya bisa dibilang hal yang baru lah. Hal yang baru tiap bulan menemukan hal yang baru, tantangan yang baru juga. Karena kalau misalnya di agensi, kita tuh menemukan banyak sekali jenis klien ya teman-teman. Ada klien yang bisnis ini, bisnis itu, bisnis A, bisnis B, dan dari berbagai macam sektor. Sehingga seringkali kita tuh ketemu banyak orang baru dan akhirnya banyak knowledge yang akhirnya saya pahami, oh ini ternyata gini cara kerjanya. Oh ini ternyata begitu loh tantangannya. Di satu sisi kita membantu mereka, tapi di sisi lain sebenarnya kita juga belajar. Ada hal-hal yang ternyata bisa menginspirasi saya di dalam dunia bisnis gitu teman-teman. Dan kalau misalnya agensi itu kita rasanya kayak nggak berhenti belajar ya, karena memang harus belajar terus. Inovasi terbaru, teknologi terbaru, gaya bisnis terbaru, model bisnis terbaru, dan itu membuat saya setiap hari ketika datang kerja itu rasanya kayak penasaran, apalagi nih yang bisa saya kerjakan. Dan kalau misalnya di corporate, kita biasanya bosnya kan satu, teman-teman, yang ngikutin apa kata bos gitu. Tapi kalau di agensi, wah kita bosnya itu banyak. Tantangannya adalah kita harus bisa mengatur gaya komunikasi kita. Kalau misalnya kliennya seperti ini, ya cara komunikasi kita seperti ini. Kalau misalnya kliennya seperti gitu, ya persuasi kita ke dia bagaimana, teman-teman. Jadi, satu orang dengan orang lain itu wataknya beda-beda. Dari situlah akhirnya membuat kita ya harus beradaptasi untuk cara komunikasi kita juga harus bisa berkembang. Nah, dari situlah akhirnya saya ngerasa bahwa, wah seru juga nih di agensi. Gimana saya ngerasa kerjanya lebih hidup. Kalau misalnya corporate gede, itu mungkin dari sisi keuangan sudah stabil, mungkin sisi enaknya adalah keuangan kita lancar, stabil, tiap bulan stabil, gaji kita pasti ada terus gitu ya teman-teman. Minusnya adalah kalau bagi kalian orang-orang yang sukanya lari, suka tantangan, kalian pasti akan bosan banget di suatu corporate yang kerjaannya itu-itu aja teman-teman. Kadang kita tuh ngerasa bahwa, oh kalau saya ini tipe pelari, saya bekerja di suatu corporate yang gede, dan ya biasanya kan corporate gede pengawasannya nggak terlalu detail ya teman-teman, nggak kayak perusahaan yang baru ngerintis atau startup. Kadang tuh ngerasa bahwa wah ketika kita kerja mati-matian, temen kita kerjanya males-malesan tapi digajinya sama. Kadang tuh sakit hati ya ngerasa kayak gitu ya teman-teman. Wah kita udah kerja all out gitu, tapi teman kita yang kerjanya biasa-biasa gajinya juga sama aja gitu. Dan di agensi kita beda biasanya teman-teman, karena gaji pokok ada, tetapi biasanya lebih besar di komisi teman-teman. Jadi selain kita itu dikasih gaji komisi, kita tuh sangat dihargai dari kerja keras. Nah, semakin kita bekerja keras, semakin kita berusaha, maka komisi kita akan semakin gede juga. Dari situlah akhirnya bagi orang yang suka tantangan, yang nggak suka stabil, ini adalah salah satu hal yang cocok. Karena apa? Karena saya nggak pengen digaji gitu-gitu aja. Saya pengen lebih, selalu lebih, mendapatkan lebih. Ketika saya selalu mendapatkan lebih, saya effort yang lebih dong. Akhirnya saya mengeluarkan kemampuan terbaik saya di dalam bekerja. Nah, itu sih jadi salah satu alasan yang membuat saya tuh kerja di agency itu happy banget teman-teman. Kalau misalnya kalian masih penasaran apalagi sih tantangannya di dunia digital agency ini, kalian bisa follow sosial media saya, dan berikutnya kita akan sharingkan lagi apa sih plus minusnya kalau misalnya kita bekerja di dalam bisnis digital agency.